Nah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ada'alaina bi'ulumina bi'ulumihim wa bi'ulumikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah disampaikan tentang wudhu ahli syariat, juga tentang wudhu ahli thariqah. Sekarang masih tentang wudhu ahli thariqah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma af'alu hadhihi taharati al-mu'abbari anha bil wudu'i. Wa amma af'alu hadhihi taharati, anapun utawi pira-pira praktek cara melakukan sesuci menurut ahli thariqah, al-mu'abbari anha, yang diungkapkan Anda saking hadhi thariqah, bil wudu'i, dengan wudu. Fanniyatu mengkutawi yang pertama niat, fihi ing dalam wudu ahli thariqah, wa hiya utawi an-niyatu iku ayyan wiya yantoh niat sopo al-mukallafu, seorang mukallaf. Seorang mukallaf itu orang yang sudah terkena hukum wajib ibadah, wajib melakukan ibadah, atau yang sudah terkena perintah atau terkena hukum larangan. Biqalbihi, niat biqalbihi kelawan hati ini mukallaf, wasirrihi lan sirnya mukallaf, annahu tamastune mukallaf iku la yaf'alu, orang nindakake, orang nglakonin sapa mukallaf, fi'lan ing suatu perbuatan, la yaf'alu, ora berbuat sapa mukallaf fi'lan ing suatu perbuatan, yukhalifu, yang menyalahi apa fi'lun Allah ing Gusti Allah Ta'ala mahulhur Allah, biwajhin kelawan suatu sisi, minal wujuhi, dari beberapa sisi atau segi. Wa yakunu lan ono wa jami'u ibadatihi, sekabehane ibadah-ibadahe mukallaf, iku lillahi, hanya untuk Allah, khalisatan, hal ikhlas, duna ghairihi, ora nek liyane Allah. Niat wudu, niat di dalam wudu ahli thariqah itu adalah seorang mukallaf niat dengan hatinya dan sirnya. Hati dan sir itu, kalau hati di permukaan, kalau sir di kedalaman. Jadi kalau ada hati, dalamnya lagi itu ada fuad, dalamnya lagi ada syaghaf, rasa kerinduan, dalamnya lagi ada lub. Lub ini mentoknya, mentoknya bahan manusia itu. Lub, telang, inti, tek. Di dalam lub itu masih ada sir. Nah, di sini nih. Di dalam sir itu ada aku, kata Allah. Ana. Jadi sir ini yang menyekat batas sini makhluk, sini Allah itu.
Itu di dalam hati itu ada, namanya sir. Nah, di dalam sirnya itu juga, dalam hati dan sirnya mukallaf itu berniat bahwa la yaf'alu fi'lan yukhalifullah ta'ala. Tidak melakukan sesuatu yang menyalahi, yang berbeda dengan kehendak Allah Ta'ala. Dari segala sisi kehidupan. Jadi, seluruh ibadahnya mukallaf itu diperuntukkan hanya untuk Allah. Khalisatan, murni. Murni itu tidak tercampur selain Allah. Tidak tercampur duniawiyah, materi, dan tidak ada tujuan-tujuan selain Allah. Ketika dia berbuat apapun, bukan sekedar ini, ya, sekedar dalam hal ini saja ya, dalam untuk melakukan sholat saja, tetapi dalam hal setelah sholat segala sesuatu. La yaf'alu fi'lan yukhalifullah ta'ala biwajhin minal wujuh. Itu tidak melakukan sesuatu apapun, suatu perbuatan, kecuali itu diniatkan hanya untuk Allah. Tidak ada niat selainnya. Tidak ada tujuan yang menyimpang, yang berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Niatnya begitu. Kalau ahli syariat itu niat supaya menghilangkan hadas. Kalau ini enggak. Niat ketika wudhu itu, dia itu niat juga dalam meniatkan tekad bahwa saya nanti dari mulai saya wudhu ini sampai seterusnya itu berjanji tidak akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah, kehendak Allah, dan seluruh ibadahnya itu diperuntukkan hanya ikhlas, hanya karena Allah. Tidak ada embel-embel lain. Wa ghuslul wajhi, lan basuh wajah. Ketika basuh wajah, wa utawi ghuslul wajhi, iku ayak silayento basuh sapa mukallaf wajha qalbihi, ing wajah hatinya. Kalau kepala itu ada wajah, hati itu punya wajah. Bagian permukaan sekali. An hadasi ta'alluqi, membasuh wajah hatinya dari hadasi ta'alluqi. Najis ketergantungan. Di dunia kelawan dunia. Hadas itu najis nggak kelihatan. Jadi kok dari kotoran saja lah. Dari kotoran, ketergantungan kepada dunia, wama dan apa-apa fiha di dalam yang ada di dalam dunia. Jadi wajahnya itu sudah dibasuh oleh dia dari segala kotoran, yang kotoran itu adalah dia hatinya itu bergantung kepada dunia dan isinya. Sehingga yang ada itu hanya bergantung pada Allah. Kenapa? Fa'inna dunya, maka termasuknya dunia, iku jifatun bangkai. Ya. Ini ada hadisnya Sayyidina Umar ini. Dunia itu bangkai. Kelihatannya sih ini jadi bangkai. Hakikatnya itu bangkai. Watul labuha, utawi orang-orang yang mencari jifah dunia, iku kilabun, anjing-anjing. Jadi dunia itu kalau ada yang ngerubutin dunia itu, yang ngerubutin itu anjing-anjing itu. Itu Umar bin Khattab ketika ditanya tentang apa hakikat dunia itu. Dunia itu bangkai. Lah yang ngerubutin itu anjing-anjing. Jadi fatalibu tawi kang mencari wal matlubu dan yang dicari itu najisani, najis dua-duanya. Karena itu bangkai, dianya itu bangkai, dunianya itu bangkai sendiri, tapi yang mencari juga ikut, dia itu menjadi najis. Dunia itu najis. Ini gimana ini? Ini belum selesai nih pembicaraan ini. Dia bangkai, kecuali kalau itu menjadi wasilah, dikembalikan kepada Allah. Gitu.
Dalam arti dipakai untuk kepentingan Allah. Itu baru bukan sifat lagi. Dipakai untuk kepentingan jalan Allah. Kalau tidak dibiarkan, benar-benar jadi bangkai. Nggak jadi bangkai mana? Orang berantem itu dari harta itu. Orang dengki-dengkin dari harta itu. Orang bertempur antar negara, perang dunia dari itu loh. Kirain tuh. Orang berebut antara kakak dan adik, ya gitu. Benar-benar bangkai. Tapi kalau semua dikembalikan untuk Allah, dipakai untuk Allah, dirembuk dengan baik-baik, lalu dipergunakan untuk kepentingan agama Allah, itu menjadi berubah. Nah, basuh wajah itu, basuh hati, sehingga hati itu tidak punya tergantung kepada dunia dan isinya. Kalau tergantung beda lagi dengan memiliki atau membawa. Ini dunia ini bukan di sini. Kalau di sini, jangan dong, jangan dong, Pak Joto. Cuma-cuma. Apa kalau di sini, nyoh, 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 beda lagi ya. Lah dunia itu adalah untuk alat, bukan tujuan. Kalau tujuan dimasukkan di dalam hati. Dunia yang menjadi tujuan yang dimasukkan dalam hati itulah bangkai. Ketika dikeluarkan lalu menjadi hal yang bermanfaat kepentingan agama Allah untuk kehidupan, itu menjadi hal yang bermanfaat. Bangkai yang diridhoi oleh Allah. Bangkai yang disenangi oleh Allah. Itu untuk kalau makanan kalau dimakan dari bau kan itu kan. Dari tai ya bau, dari keringat ya bau, jadi bau maunya. Ini kok sedunia berebut. Ya memang itu kan. Jadi yang berebut itu juga ikut najis. Talibu wal matlubu najisan. Kenapa? Kalau ikut berebut, hatinya sudah kumantil, sudah taluk pada dunia, itu apapun akan diperjuangkan dan siapapun yang menghalangi akan dihancurkan. Itulah najisnya, najis gak kelihatan namanya hadas itu tadi. Wa ghuslu yadaini lan basuh kedua tangan. Wa huwa utai ghuslu yadaini iku ghusluhuma membasuh kedua tangan wa taharatuhuma lan mensucikan kedua tangan amma mensucikan dari apa-apa fi qabdatiha ing dalam qabdatihima ing dalam genggamane yadain minan naqdi bayani saking duit. Nakdun itu alat untuk menukar dalam hal muamalah. Ya, duit itulah ya. Wal jinsi dan biologis. Jinsiyah, kebiologisan. Wal dunia dan dunia. Wal akhirati dan akhirat. Fa inna toharatahuma mongko temestune sucinya yadain hakikiyatan secara hakiki, sucinya kedua tangan secara hakikat iku laisa ora ono apa ghuslul yadaini ora ono illa kecuali bitarkin kelawan ninggalaken mimma dari apa-apa fi tasarrufihima ing dalam menggunakan yadaini wa hukmihima lan menetapkan yadaini fi ghairi ma ing dalam selain apa-apa fi wajhillahi ing dalam wajah Allah. Membasuh kedua tangan itu artinya membasuh, mensucikannya dari genggaman keduanya, dari genggaman tangan. Apa itu yang yang dibasuh, yang di dalam genggamannya itu? Itu ya berupa uang, hal urusan biologis dan urusan duniawi, bahkan urusan akhirat. Apa itu?
surga, neraka, ibadah pengen surga, ibadah takut neraka. Itu termasuk hadas itu. Karena apa? Dunia makhluk Allah, akhirat makhluk Allah. Masa hidup itu tujuannya makhluk Allah? Ini bagi ahlillah ya, bagi apa namanya orang-orang tertentu ya. Jadi ibadah bukan untuk mencari dunia, bukan mencari pahala. Kalau mencari pahala, memperhitungkan pahala, itu kelasnya kelas karyawan. Kalau misalnya ditanya, andai kata nih Allah tidak menciptakan surga, masih mau ibadah nggak? Salahnya. Ayo. Kalau tidak mau ibadah, berarti hidupnya, ibadahnya untuk surga. Sedangkan surga itu adalah makhluk Allah. Ada yang punya. Kenapa tidak yang orang yang punya saja? Dengan makhluk fana, hilang, akan hancur. Dan rendah dibandingkan dengan makhluk, dengan khalik, dengan Tuhannya. Jadi bagi orang-orang tertentu, mengejarnya bukan akhirat. Yang dicari itu bukan akhirat. Akhirat itu wasilah. Masih ada perjalanan berikutnya. Surga itu masih ada. Ujungnya lagi apa? Nadhar ilallah. Nadhar ila wajillah. Kalau di surga tidak ditengok oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, sama aja nggak enak kan? Kita bertamu, tuan rumahnya nggak mau nemuin, ayo, tersiksa kan? Tapi kalau tujuannya itu kepada yang punya, yang dipunyai itu dikasihin, gitu ya. Tujuannya Allah, surga dikasihin, segala-galanya dikasihin, dunia dikasihin. Jadi membasuh tangan, kedua tangan, menurut ahli thariqah adalah membasuh tangan ini dari memegang apa saja yang terdiri dari hal-hal mengenai keduniawian dan keakhiratan, baik menurut secara apa namanya materi maupun secara biologis atau masalah dunia apa saja, bahkan masalah akhirat ini supaya dibasuh sehingga apa yang dilakukan itu digunakan hanya untuk wajah Allah, bukan ya. Jadi ghuslin itu meninggalkan apa-apa yang digunakan untuk selain wajah Allah. Jadi kalau tangan ini menggenggam uang misalnya, menggenggam dunia atau mendapatkan surga itu berarti tangannya masih kotor. Tangannya masih kotor. Apalagi yang tujuannya duniawi ya wes kotor banget itu ya. Itu sih jifah tadi itu, bangkai yang mencari dan yang dicari sama-sama najis. Jadi maksudnya jangan berhenti di situ. Dunia ini alat. Bahkan akhirat juga hanya alat, lewatan, bukan tujuan. Pahala itu bukan tujuan. Pahala itu hadiah. Surga hadiah. Masa hadiah malah melupakan yang menghadiahi gitu. Jadi membersihkan kedua tangan dari itu semua. Menggenggam sesuatu, apapun itu jenisnya berpadun selain Allah ini, agar ini bersih dari itu. Apa yang digenggam semua untuk Allah semua. Fi wajhillah. Memaskur roksi dan mengusap kepala. Wawaw timaskur roksi, iku ayam sah yang tengusap sopo mukallaf. Roksau ing kepalane mukallaf, al hakiki yang hakiki, kepala yang hakiki. Kalau ini kepala yang dohiri majazi. Yang hakiki itu al musama yang disebut bil akli dengan akal, awin nafsi atau jiwa. Kepala hakikatnya itu yang hakiki adalah otak dan jiwa. Kepala manusia itu. Ai yattali'u. Ai yattali'u alaihima
Yattali'u, melihat atau memperhatikan. Opo akal, awi nafsu. Yattali'u, memperhatikan atau melihat. Opo maskur roksi, alaihi mengatasi akal dan nafas. Hatta ya'rifa, sehingga hatta yurofa, sehingga diketahui opo annahu, bahwasanya kelakuan layab korak sisa, ora tetap fihi ma'in dalam akal dan atau nafas, syai'un sesuatu min mahabbatid dunya, dari cinta dunia, wama dan apa-apa ya ta'alaku yang berhubungan opoma biha kelawan dunia, minal mali bayani saking harta benda, wal jahi dan pangkat. Bal innama huwa, bal balik, tetapi innama huwa, hanya utawi mayat, hanya utawi syai'un min mahabbatid dunya itu, iku wasilatun, hanya sebagai wasilah, ila ibadatillah ta'ala, maring ibadah kepada Allah Ta'ala, wa ilama, dan kepada apa saja, yuhibbu, yang mencintai sapa Allah, hu ing ma, atau yang disukai, yang menyukai sapa Allah, hu ing ma, wa yardahu, dan meridhoi sapa Allah, hu ing ma. Membasuh kepala itu berarti membasuh sesuatu, apapun sesuatu itu yang bersifat mahabbah dunia, wa ma yata'alaku min biha, yang bersifat dengan mahabbah kepada dunia, harta benda, pangkat, popularitas, kesenangan dan sebagainya, dihapus dari kepalanya itu, sehingga itu semua harus menjadi hanya sebagai wasilah, wasilah untuk ibadah kepada Allah, dan wasilah untuk melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bukan lagi menjadi tujuan. Di otaknya ini, di otaknya dan jiwanya itu harus benar-benar dihapus kotoran-kotoran hal-hal yang bersifat mencintai dunia. Mencintai itu senang yang berlebihan. Karena mahabbah itu punyaannya hanya Allah. Mahabbatullah dan mahabbatur Rasul. Mahabbatur Rasul hakikatnya mahabbatullah. Yang lainnya itu hanya sebagai wasilah. Menghapus bahwa dunia dan isinya ini dihapus, ya, dihapus dari kepalanya itu, agar tidak menjadi hal yang dimahabbai, hal yang dicintai, hal yang menjadi tujuan. Dihapus supaya akal dan nafas ini, jiwa ini hanya tertuju pada Allah, melakukan sesuatu yang bersifat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang lainnya hanya wasilah, jangan sampai menjadi tujuan. Nih otak ini, otak harus benar-benar diluruskan. Jangan yang kejar itu dunia, tapi yang dikejar itu Allah. Dunia itu hanya wasilah. Walaupun kelihatannya ngejar dunia, tapi sebetulnya dia melangkah lebih jauh. Saya mau pengen ini, tapi saya gunakan untuk itu. Nah gitu, harus begitu. Tidak bisa saya mau ngejar ini, wassalam sudah, nggak bisa begitu. Kalau ini berarti titiknya di sini. Saya ingin beli motor. Kalau titik, itu tujuan. Tapi kalau saya ingin beli motor, supaya saya gunakan untuk ngajar di mana, berjuang di mana, ngaji di mana, ke pasar belanja untuk anak-anak dan sebagainya, ini berarti ini diletakkan sebagai wasilah, bukan sebagai titik tujuan. Kepala begitu. Kepala itu artinya otak dan jiwa manusia. Pemaskur rijlaini, dan basuh kedua kaki. Wa uti maskur rijlaini iku ayam na'ahuma, mencegah apa maskur rijlaini, apa masku huma ing rijlaini, anil masyi, mencegah dari berjalan di ghairi ridhallahi wa ta'atihi,
berjalan menuju selain ridho Allah dan taat kepada Allah, dohiran baik dohirnya, wabatinan maupun batinnya. Dohiran halil dohir, wabatinan batin. Wal muradu tayu kan dengar pakai birrijlaini kelawan rijlaini yang dimaksud dua kaki itu fi dohiri dalam dohiri itu maklum kaki menurut dohir yaitu maklum sudah diketahui itu kakimu itu. Wa amma fil batin, anapun utawi fil batini dalam batin, huma utawi rijlaini iku ibaratun suatu ungkapan anil quwwatin nazariyah dari kekuatan analisa wal amaliyati dan praktek indal ba'di menurut sebagian wa anil quwwati lan tentang kekuatan asyahwatiyah yang bersifat syahwat wal ghadabiyah dan sifatnya emosi indal akharina menurut sebagian yang lain. Ba'di sebagian itu ulama. Inda ba'dil ulama bahwa yang dimaksud dengan kaki itu adalah kekuatan analisa, kekuatan hal yang bersifat